Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sentuhan Ilahi. Kami berdoa sementara kita mengikuti acara ini, Tuhan menyentuh batin kita, Tuhan menyentuh hati kita, sehingga kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, memperoleh jalan keluar, dan mendapat pertolongan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa sementara kita sama-sama mengikuti acara ini. Di awal pelayanannya, Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk mengikuti Dia. "Ikutlah aku," katanya. "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Ada 12 murid yang Dia panggil. Mereka meninggalkan semuanya, keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain, untuk mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka ikut. Mereka belajar dari Yesus secara langsung. Mereka melihat dengan jelas secara fisik apa saja yang Dia kerjakan. Mereka makan, minum, tidur, melayani bersama-sama Dia, dan mereka mendengar sendiri ajaran-ajarannya. Mereka melihat sendiri mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tuhan juga mempersiapkan mereka untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang semasa di dunia, yaitu pengalaman-pengalaman di mana Dia diterima, disanjung, tetapi juga dicemooh, difitnah, dan sebagainya. Bahkan ada murid-murid itu yang kelak mengalami kematian karena iman, karena mengikut Dia. Mereka meneladani Sang Guru. Menjadi murid Yesus merupakan suatu proses berkesinambungan seumur hidup kita. Tujuannya yaitu agar kita dapat meneladani Dia, menjadi seperti Dia, kecuali dalam kematian dan kebangkitannya yang menjadi dasar keselamatan umat manusia. Murid-murid Yesus bersama dengan Dia, itulah ruang kelas mereka, tempat pembelajaran bagi mereka. Menjadi murid berarti meniru Dia, meneladani Dia, melakukan apa yang Dia lakukan. Itu yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka di atas bumi ini. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita tidak melihat sosok tubuhnya, kita tidak mendengar, tidak melihat bagaimana Dia menyembuhkan orang sakit, kita tidak mendengar suaranya seperti murid-murid mendengar suaranya. Padahal sebagai orang percaya kita juga disebut murid Yesus. Tetapi kita tidak dapat melihat Dia secara fisik, tidak mendengar suaranya. Ketika Dia mengajar di rumah sembahyang, kita tidak melihat Dia dalam kehidupannya sehari-hari seperti murid-murid pada waktu itu. Karena itu lebih sulit bagi kita untuk meniru dan meneladani Dia. Contoh konkretnya tidak ada. Bisakah kita menjadi muridnya yang meniru, meneladani Dia? Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Alkitab, yaitu firman Allah. Ada dua hal yang perlu diingat. Yesus Kristus yang hidup sebagai manusia 2000 tahun yang lalu di tanah Palestina, Dialah firman Allah yang hidup. Hal ikhwal tentang Dia ditulis dalam Alkitab. Penulisan Alkitab terjadi melalui pengilhaman Roh Kudus. Karena itu Alkitab disebut firman Allah yang tertulis. Kitab suci. Firman Allah yang hidup, yaitu pribadi Yesus, yang waktu itu hidup di tanah Palestina, tetapi sekarang oleh Rohnya hidup di tengah-tengah kita. Firman Allah yang tertulis adalah kitab suci yang kita bisa baca. Di dalam Alkitab kita membaca segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang Tuhan Yesus. Membaca Alkitab sama seperti bertemu dengan Yesus sendiri secara pribadi. Dengan membaca Alkitab, kita diperhadapkan kepada sosok Yesus dalam kehidupannya sehari-hari.
Semakin banyak kita membaca Alkitab, semakin jelas Yesus Kristus kepada kita. Sesungguhnya ketika kita membaca Alkitab, kita mendengar Dia berbicara kepada kita. Alkitab membaca hidup kita dan memberitahu kita hal-hal yang harus kita lakukan sebagai murid-Nya. Jadi sebenarnya bukan kita yang membaca Alkitab, tapi lebih tepat Alkitab yang membaca hidup kita. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan yang kita baca, menerima dengan iman, maka firman Tuhan itu akan merubah hidup kita menjadi sama seperti kehidupan para murid waktu itu yang dirubah oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, sekalipun kita sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi jika kita tidak membaca Alkitab, kita tidak bisa mengenal Dia. Kita tidak bisa meniru dan meneladani Dia. Apakah cukup kita mendengar Dia diberitakan, dikhotbahkan di dalam ibadah-ibadah seminggu sekali, yang mungkin hanya 1 jam, 2 jam saja? Alkitab terlalu banyak isinya, terlalu kaya untuk bisa di cover, untuk bisa diuraikan hanya dalam waktu 1-2 jam seminggu. Kita harus membaca Alkitab. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak bisa mengenal Dia. Dan kalau kita tidak bisa mengenal Dia, kita tidak bisa meneladani Dia. Akibatnya, mungkin kita sudah bertahun-tahun percaya Tuhan Yesus, tetapi kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Kita tidak dirubah oleh firman-Nya. Kita masih seperti kanak-kanak rohani. Kita mudah diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran palsu. Seperti dulu ketika Alkitab belum diproduksi secara massal. Umat Tuhan tidak punya akses untuk membaca Alkitab. Mereka tidak bisa mengetahui mana ajaran yang benar dan mana yang sesat. Sekarang Alkitab dapat diperoleh dengan mudah. Kita bisa membaca Alkitab dari alat-alat elektronik kita, dari internet, dari media sosial kita. Kita bisa membaca, kita tinggal mendownload saja Alkitab itu, lalu kita bisa nikmati kapan saja, di mana saja. Allah mempermudah kita supaya kita bisa mengenal Dia. Kalau kita ingin meniru dan meneladani Yesus, kita harus membaca Alkitab. Sebagaimana kita mengasihi pribadi Yesus, demikianlah hendaknya kita mengasihi firman-Nya yang tertulis. Karena itu, biasakanlah diri Anda untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Sama seperti kita makan makanan-makanan jasmani sehingga tubuh kita mendapat asupan, mendapat kekuatan, mendapat tenaga untuk beraktivitas. Demikian juga ketika kita membaca Alkitab, batin kita mendapat kekuatan, hati kita disegarkan, semangat kita dibaharui, manfaat-manfaat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita waktu kita membaca Alkitab. So, read your Bible. Bacalah Alkitab saudara. Bacalah setiap hari. Tuhan memberkati saudara.